Apa kabar teman-teman 15 Minutes? Saya hari ini kembali beraktivitas menggunakan public transport MRT perdana sejak pandemi. Pertimbangannya ketika menggunakan public transport adalah soal sanitasi dan pemenuhan protokol kesehatan. Saya sudah menggunakan masker dan ketika saya akan menggunakan MRT saya juga sudah tahu bahwa protokol kesehatan di sini juga sudah dipatuhi karena kita tetap harus waspada akan penularan COVID-19. Permasalahannya adalah ada sebuah penelitian selama 3 minggu di Hong Kong oleh University of Hong Kong yang menemukan bahwa lebih banyak ditemukan bakteri di kereta bawah tanah di sana ketika jam sibuk di pagi dan sore hari atau rush hour. Terima kasih. Itu 3 tahun lalu, apalagi sekarang ketika pandemi, perlu proteksi lebih, seperti menggunakan cairan disinfektan seperti yang saya gunakan sehari-hari untuk melindungi diri saya ketika harus bersentuhan dengan permukaan atau benda-benda di ruang publik. Kalau saya kan melindungi diri dengan membawa cairan disinfektan sendiri. Saya penasaran apakah itu juga umum dilakukan oleh warga masyarakat lain yang akan menaiki MRT. Kita akan tanyakan. Halo Mbak, namanya siapa? Yati. Yati, Mbak Yati, ini udah bawa nih, jadi tanpa harus nanya dulu udah bawa cairan disinfektan. Jadi kemana-mana selalu bawa? Bawa dong. Seberapa sering pakai cairan disinfektan? Setiap saat, setiap detik semprot-semprot. Kalau duduk semprot. Oh, masuk MRT nanti duduk semprot-semprot juga? Semuanya semprot. Oke, semuanya disemprot ya? Oke, thank you Mbak Yati. Kita coba tanya lagi penumpang yang lain. Halo Pak, saya Wahyu, Bapak dengan? Dengan Nero, Pak. Pak Nero, mau tanya Pak Nero pergi ke mana-mana naik public transport melindungi diri pakai apa nih? Biasanya sih kalau saya bawa sih hand sanitizer. Bawa sekarang? Bawa masker. Masker saya juga bawa cadangan, nggak hanya satu gitu loh. Nggak hanya satu ya? Nah, kan kita tropis nih negara ini nih, kadang berkeringatan ya. Udah nggak nyaman lah. Oke, benar banget. Terima kasih ya Pak Nero ya. Terima kasih, sama-sama. Nah, itu tadi pendapat masyarakat ya. Tetapi saya sebenarnya penasaran seberapa besar cairan disinfektan itu bisa memproteksi diri kita. Karena kita kan sehari-hari menggunakan ya. Saya akan tanyakan hal ini ke teman saya, Sarah, seorang dokter yang sudah nunggu saya nih. Sarah, apa kabar? Halo Mas Wahyu, sehat. Mas Wahyu gimana? Alhamdulillah sehat. Semakin sering semprot-semprot. Oke. Sarah juga? Betul. Saat pandemi ini itu menjadi lebih penting ya, Mas Wahyu ya. Karena sebenarnya yang kita jaga itu adalah kebersihan tangan kita dan juga kebersihan permukaan benda di sekitar kita yang mungkin kena sama tangan kita nanti gitu. Iya. Maka dari itu kenapa cairan disinfektan ataupun antiseptik itu menjadi penting. Pertanyaannya, seberapa besar cairan disinfektan itu bisa melindungi diri kita? Oke. Mungkin sebelum kita bahas tentang cairan disinfektan, kita bedain dulu nih Mas Wahyu. Jadi ada yang namanya cairan disinfektan dan juga cairan antiseptik. Ada cairan disinfektan, betul, ada cairan antiseptik. Iya. Bedanya? Kalau cairan disinfektan itu kita gunakan untuk benda-benda yang tidak hidup atau benda mati. Oke, seperti surface permukaan, ya. betul. Tapi kalau untuk antiseptik itu kita gunakan ya untuk jaringan hidup. Jadi bisa menyentuh kulit tangan kita. Seperti hand sanitizer yang kita gunakan sehari-hari. Itu disebut antiseptik. Memang bahannya ada beberapa cairan yang bisa untuk keduanya. Jadi bisa untuk disinfektan dan juga untuk antiseptik. Contohnya alkohol. Ya, alkohol di kadar 70% itu dapat kita jadikan cairan antiseptik maupun cairan disinfektan juga. Nah, Sarah kan sehari-hari menggunakan MRT public transport gitu ya. Seberapa sering semprot-semprot? Waktu mau duduk perlu semprot-semprot nggak? Oke, sebenarnya kalau mau duduk mungkin enggak, tapi lebih ke handle atau mungkin kalau misalnya kita mau megang-megang di sekitar tiang-tiang samping-sampingnya itu. Sebenarnya kan karena kita tidak menyentuh. Sebenarnya itu prinsipnya itu. Kalau misalnya kita menyentuh, kita bersihkan. Oke, keretanya udah sampai. Naik. Nah, oke, tadi kita sudah tanya warga, sudah tanya dokter. Saya penasaran juga sebenarnya mau tanya ke masinis yang bekerja untuk mengendarai MRT ini. Bagaimana ketika mereka harus melindungi diri mereka sendiri karena terus-menerus berinteraksi dengan banyak orang setiap harinya.
Mbak Anggun, Nadia, Ya, Mbak Anggun. Mas. Sorry ganggu. Ini baru selesai tugas? Iya, baru selesai. Baru aja turutan. Baru selesai tugas. Mbak Anggun, ngomong-ngomong, saya kan lagi tanya-tanya nih Ya, sama boleh. dokter, sama warga bagaimana memenuhi protokol kesehatan selama pandemi ini ketika berada di transportasi umum. Ya. Salah satunya MRT. Kalau dari Mbak Anggun sebagai seorang masinis, ada perubahan yang signifikan nggak sih sejak pandemi ini? Kalau dari signifikannya sangat banyak sih Mas, karena kan sebelumnya kita terlalu terlena ya, tidak memperhatikan tentang protokol kesehatan. Tapi kalau sekarang lebih ketat untuk protokol kesehatan. Baik. Memakai masker, Ya. mencuci tangan atau menggunakan sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengecek suhu tubuh. Aha. Kan itu harus ya. Menjaga jarak walaupun di ruang kabin masinis sendirian ya? Ya walaupun ya tetap. Tapi bagaimana melindungi diri lagi lebih supaya lebih aman lagi? Apakah perlu juga di ruangan kabin masinis itu disemprot dengan cairan disinfektan atau bagaimana? Nah, iya betul Mas. Kalau kan pandemi gini nih, sebelumnya kan kalau di kereta MRT kan digunakan oleh masinis sebelumnya. Jadi kan walaupun sendiri, tetap harus lebih aware kan. Iya. Jadi saya sering menggunakan hand sanitizer kalau pindah kabin, setiap pindah kabin. Aha. Dan juga tetap menyemprot pakai cairan disinfektan. Oh, diperbolehkan ya? Boleh. Jadi alat-alat instrumen itu kan kayak semacam komputer juga Iya, di depan tetap boleh. Mbak Anggun ketika Iya, bekerja sebagai panel-panel masinis tetap kan? boleh. Dan itu alat-alatnya juga digunakan secara bergantian dengan masinis yang lain? Iya betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggun. Iya, Mas. Sukses, sehat-sehat ya. Iya. Thank you. Ya. Oke, sebagai orang yang masih aktif bekerja di luar ruangan, saya sekarang kembali ke kantor. Tetapi walaupun ini bukan di luar ruangan, ini juga tempat yang aktif digunakan oleh banyak orang. Tetapi aman karena gagang pintu seperti ini, misalnya sudah disemprot cairan disinfektan. Nah, sebelum siaran juga tentunya harus di make up, dan ruang make up tempat saya berada ini juga seluruh permukaan barang-barang seperti meja yang ada di depan saya juga sudah disemprot cairan disinfektan. Penting ya mawas diri, bukannya paranoid, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan, meminimalisir potensi penyebaran bakteri. Seperti saya ketika akan siaran karena menggunakan alat-alat elektronik yang digunakan secara bergantian, ini adalah remote teleprompter untuk membaca skrip atau naskah ketika siaran. Saya harus semprotkan dulu disinfektan spray untuk menetralisir bakteri yang tertinggal. Termasuk laptop yang juga digunakan secara bergantian. Pemirsa, sebagian sekolah di wilayah Indonesia termasuk di DKI Jakarta telah menggelar uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dalam uji coba ini ada 4 perilaku yang wajib dipatuhi oleh para siswa dan juga guru. Seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan? Berikut liputan selengkapnya. 85 sekolah di Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka tahap pertama pada 7 April hingga 29 April lalu. SMKN 60 Jakarta salah satunya. Dalam penyelenggaraan sekolah tatap muka ini, sekolah harus menerapkan protokol kesehatan ketat, diantaranya jumlah maksimal peserta didik di ruang kelas berkapasitas 50% dan seluruh warga satuan pendidikan harus menerapkan 4 perilaku wajib, seperti menggunakan masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak melakukan kontak fisik. Untuk protokolnya itu sendiri, sebelum pelaksanaan ini kita sudah sosialisasikan, yaitu cuci tangan, kemudian jaga jarak, pakai masker gitu kan. Itu kita sosialisasikan. Jika tatap muka tahap pertama dinilai berhasil, kedepannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap kedua pada Juni mendatang. Penelitian Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta menunjukkan bahwa penggunaan cairan disinfektan mampu memproteksi kita karena bisa membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan juga jamur, sehingga itu juga bisa memperlambat penularan atau mengurangi potensi penularan dari permukaan benda ke manusia.
Kemudian ada juga penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang menyebutkan bahwa setidaknya harus ada 11 kandungan aktif dari bahan-bahan tertentu di dalam cairan disinfektan. Di antaranya ada benzalkonium chloride dan juga etil alkohol atau yang biasa kita kenal dengan etanol. Dengan konsentrasi tepat, maka itu bisa merusak selaput lemak pada virus, bakteri maupun juga jamur sehingga lemah dan akhirnya mati. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan teman saya yang memiliki produk yang bisa memproteksi, melindungi diri kita selama seharian. Mbak Zara, halo, apa kabar? Halo, baik Mas, sehat. Oke, sudah terlindungi 24 jam? Sudah. Sudah ya? Ya. Nah, kalau dari Wish24 ini kan memang ada produk soal disinfektan bisa melindungi seharian, benar seperti itu? Iya, betul sekali Mas. Jadi Wish24 itu ada 2 jenis Mas. Yang pertama yang Mas Wahyu sering pakai yaitu Wish24 Disinfectant Spray Surface and Air yang berbentuk aerosol. Ya. Itu bisa digunakan untuk berbagai permukaan, termasuk untuk mendisinfeksi udara. Nah, yang kedua ini ada yang namanya Wish24 Disinfecting Spray and Clean. Nah, jadi dia berbentuk cairan liquid spray dan dia itu bisa melindungi permukaan hingga seharian. Sudah ada buktinya, dibuktikan secara ilmiah di laboratorium misalnya? Oh, sudah. Jadi produk Wish24 ini telah lulus uji standarisasi EPA atau Environmental Protection Agency di Amerika. Gitu. Dan untuk membuktikannya kembali, kemarin kita melakukan uji coba di kantor Metro TV. Ya, kita menggunakan benda media untuk uji cobanya itu adalah meja resepsionis. Karena seperti yang kita tahu, meja resepsionis itu kemungkinan terpapar oleh bakteri dan kumannya sangat tinggi kan ya. Nah, kemarin yang kita lakukan adalah kita melakukan uji coba antara produk Wish24 dengan produk disinfektan yang lainnya. Jadi kita mengambil sampel 1 jam setelahnya, 6 jam dan juga 24 jam. Iya. Ada hasilnya, saya bisa lihat? Ada hasilnya. Kita bisa menemui teman saya sekarang. Ayo, mari. Nah, Mas Wahyu, ini hasil uji coba kita kemarin. Dan di sini ada Mas Angga yang akan membantu saya untuk menjelaskan mengenai hasil uji cobanya. Oke, Mas Angga, silakan Mas. Ya, jadi setelah diinkubasi selama 48 jam, bakteri pada cawan Petri akan terlihat seperti bintik-bintik merah. Dapat dilihat di sini, sebelum disemprot dengan desinfektan, banyak sekali bakteri pada cawan Petri. Dan setelah disemprot dengan desinfektan, pada kedua cawan sama-sama bersih. Itu sesaat setelah disemprot? Sesaat setelah disemprot. Ya. Kemudian, namun pada desinfektan lain, bakteri sudah mulai tumbuh sejak 1 jam pertama. 1 jam pertama, Iya. Kemudian setelah 6 jam, pada desinfektan lain, bakteri semakin bertambah banyak. Kemudian berlanjut di waktu 24 jam. Pada desinfektan X, semakin banyak, dan pada Wish walaupun sudah sama-sama tumbuh bakteri tapi jauh ya? Jauh lebih banyak, iya. Nah, jadi terlihat Mas Wahyu perbedaannya di sini antara yang menggunakan Wish24 disinfektan dan juga dengan produk lainnya. Pada Wish24 disinfektan spray and clean, di sini bakterinya nyaris tidak ada, walaupun sudah sampai 24 jam. Ya, betul. Dan produk ini kabarnya yang pertama di Asia Tenggara. Ya, betul. Wish24 ini produk pertama di Asia Tenggara yang mampu melindungi seharian. Oke, terima kasih Mbak Zara, Mas Angga, terima kasih. Oke, jadi ingat ya, bagi Anda yang masih aktif di luar ruangan, terus lindungi diri Anda, proteksi diri Anda dengan memenuhi protokol kesehatan yang baik dan benar, dan juga jangan lupa bekali diri Anda dengan cairan disinfektan agar kita bisa lebih terjaga dari paparan virus atau bakteri. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye. Metro TV